Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Doa saya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tercapai harapan, dikabulkan doa, dan kita semuanya diberikan hidayah, tetap istiqomah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Habib-habib di Indonesia yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini sedang diuji. Pengakuannya diminta bukti karena berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, datuknya para habib tidak tercatat selama 550 tahun. Tidak dikenal dan tidak disebutkan oleh ahli nasab selama sekian abad. Turas atau dokumen-dokumen lain juga tidak ada. Manuskrip juga tidak ada. Nisan, catatan kuburan juga tidak ada, kecuali baru belakangan dimunculkan. Atas fakta tersebut, maka rakyat Indonesia tanpa terkecuali, wabil khusus umat Islam yang mayoritas meminta bukti. Satu, kitab sezaman yang menyebutkan datuknya para habib. Artinya, kakeknya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah itu harus dibuktikan tercatat di dalam kitab abad-abad yang sezaman. Karena hidup dan wafat di abad 4, maka harus ada kitab yang ditulis di abad 4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9 Hijriah. Karena muncul nama itu baru belakangan. Ini yang dituntut oleh umat Islam dan rakyat Indonesia. Tuntutan yang kedua, yaitu meminta Ba'alawi, para habib yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah, melakukan tes DNA. Tes DNA sebagai penemuan keilmuan baru, hasilnya sangat akurat dan tidak bisa dibohongi, tidak bisa dikelabui, dan tidak bisa tipu-tipu. Kalau catatan yang dikeluarkan oleh Rabithah Alawiyah, wallahu alam, bisa saja itu tipu-tipu atau tulis-tulis sendiri, sebut-sebut sendiri, apalagi dengan keluarnya kartu anggota Habib. Informasi kartu itu atau tanda kehabiban itu dikeluarkan dengan biaya yang tidak sedikit. Itu konon katanya. Permintaan bukti ini sangat pas dan sesuai dengan ajaran Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Lau yu'ton nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man angkara. Sekiranya diterima pengakuan manusia yang mengaku-ngaku. Jadi sekiranya orang yang mengaku-ngaku itu diterima, tentu akan banyak
orang yang mengaku-ngaku memiliki harta dari satu kaum. Dia nggak punya aslinya, tetapi ada orang yang memiliki harta itu diaku sebagai hartanya. Tentu akan mengaku-ngaku sebagai orang terhormat, orang yang dipandang besar karena keturunan atau marganya. Dari sebuah kelompok bangsawan. Tetapi kata Rasulullah, lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man angkaro. Harus yang mengaku-ngaku itu memberikan bukti, dan kita yang mengingkari, yang tidak percaya itu menyampaikan sumpah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan oleh karena itu, sekarang ini rakyat dan umat Islam yang mengikuti perkembangan media sosial, yang membaca kegaduhan, mendengarkan kegaduhan di media sosial, menuntut kepastian soal nasab habaib ini. Kenapa? Karena ini terkait dengan kewajiban seorang Muslim untuk memuliakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai pemberian penghormatan, mengangkat, menghormati, memuliakan itu salah alamat. Mestinya dihormati, tetapi karena bukan dzurriyyah Rasul, itu namanya salah alamat. Kalau salah alamat, ya tidak ada artinya. Nggak nyampe namanya salah alamat. Walaupun janji-janji akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan kesejahteraan, akan dibela Rasulullah. Tapi kalau salah alamat kan sia-sia itu namanya. Saudara, semula umat Islam sangat percaya kalau para habib itu benar-benar keturunan Rasulullah. Itu dari dulu. Apalagi selama sekian abad ini, mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang, umat Islam sudah didoktrin kalau habib itu adalah manusia yang sudah dijamin Allah bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Ada doktrin, siapa yang mengikut habib akan masuk surga, siapa yang patuh kepada habib, yang siap jadi budaknya, akan hidup bahagia. Itu doktrin. Dan kini setelah umat mendapatkan informasi kalau habaib itu bukan keturunan Rasulullah, maka sekarang peta para pengikut doktrin kalau habib itu orang yang luar biasa menjadi berubah. Peta pengikut habaib itu berubah. Orang-orang yang semula menjadi budak, sebagian ada yang sadar. Akhirnya berubah peta itu. Tentu perbedaan itu ada dua kelompok perubahannya. Ada orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, lalu sadar, dan tidak percaya lagi kalau habaib itu keturunan Rasulullah. Ini peta perubahan yang pertama. Artinya kalau tadinya 100, sudah sadar 75, maka tinggal 25. Nah, peta yang kedua ini adalah peta yang 25 itu, 25% itu adalah mereka yang sudah kehilangan akal sehat, sudah masuk doktrin di sungsum pikiran bawah sadarnya, sehingga akalnya mati dan tidak bisa berpikir lagi. Saudara sekalian, dengan demikian, setelah ada perubahan dua peta tadi,
dua peta pengikut tadi menjadi yang sadar dan ada yang tidak sadar. Dengan demikian, maka ada dua kelompok yang terkait dengan masalah nasab habaib ini. Yang pertama adalah kelompok sebagai pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang kedua adalah kelompok yang menjadi pembela nasab para habaib atau Bani Alawi. Saudara-saudara, supaya tidak salah faham atau fahamnya salah, perlu kita ketahui siapakah pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan siapakah pembela Alawi atau Bani Alawi. Yang namanya pendukung itu pasti berdiri ada di belakang tokoh yang didukung. Dalam hal ini adalah Kiai Haji Imaduddin. Yang namanya pendukung itu pasti ikut pada yang didukung. Seperti kita, saya ini, dan saudara-saudari sekalian, bapak-bapak, yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu kita berada di belakang beliau. Maka kita punya tugas, pertama, memberikan support kepada Kiai Haji Imaduddin agar terus konsisten dan memberikan semangat bahwa kita ada di belakang beliau. Yang kedua, kita ikut menjelaskan kepada umat apa yang sudah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin dan jawaban-jawaban yang dilontarkan atas lontaran yang disampaikan oleh pembela habaib. Jadi, tulisan, karya, jawaban dari Kiai Haji Imaduddin itu kita yang ikut membantu menyebarkannya. Karena Kiai Haji Imaduddin itu sendirian dan kita adalah kepanjangan tangan dari beliau. Menyebarkan, memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, yang namanya pendukung tentu siap mengeluarkan biaya sendiri dan membuat konten, membuat narasi yang isinya bersumber dari apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sama sekali tidak mengada-ada atau mencari-cari yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Itu tugas kita sebagai pendukung. Nah, sedangkan pembela itu mereka berada di posisi berbeda dengan pendukung. Pembela itu posisinya ada di depan orang yang dibela. Kalau pendukung itu di belakang, tapi kalau pembela berada di depan orang yang dibela. Orang yang dibela adalah orang yang punya masalah. Orang yang punya kasus. Bisa saja masalah atau kasus perdata. Dan juga bisa kasus atau masalah pidana. Biasanya pembela itu punya tugas. Yang pertama, berdiri di barisan depan demi yang dibela. Maka semboyannya adalah maju tak gentar membela yang bayar. Berbeda dengan orang yang mendukung. Orang yang mendukung semboyannya adalah maju tak gentar mendukung yang benar. Bedakan. Yang membela maju tak gentar membela yang bayar. Yang mendukung
maju tak gentar mendukung yang benar. Kedua, pembela itu menyiapkan materi pembelaan buat orang yang dibela. Dalam hal ini adalah Ba'alawi. Materinya diambil dari mana saja. Yang penting bisa bersuara seakan-akan menolak atau dia mengambil berbagai sumber untuk pembenaran termasuk khayalan-khayalan itu disampaikan untuk mencari pembenaran. Berbeda mendudukkan kebenaran dengan mencari pembenaran itu beda. Kalau mencari pembenaran itu salah tapi dibenar-benarkan. Yang penting ada suaranya, didengar. Yang namanya pembela ya sesuka-sukanya. Yang ketiga, para pembela itu menjadi juru bicara yang dibela dengan segala macam alasan. Macam-macam alasannya. Namanya membela. Yang keempat, menentang siapa saja yang berseberangan atau dianggap sebagai musuh dari yang dibela. Itu posisi pembela. Pembela nasab Ba'alawi ini sangat banyak. Tetapi tentu sangat sedikit bila dibandingkan dengan pendukung Kiai Haji Imaduddin yang mendukung kebenaran. Ada salah seorang pembela nasab Ba'alawi yang nampaknya sangat bersemangat di kanal YouTube. Padahal di awal-awal itu dia sangat rajin menyuarakan dan menyanjung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Siapakah dia? Dialah yang namanya Gus Zaini dari Madura. Dia seorang Gus, kalau di Madura bergelar Lora. Di salah satu kanal, Gus Zaini ini menantang siapa saja yang berseberangan dengan habaib. Gus Zaini mengajak berdebat terbuka kepada siapa saja. Cuma menggunakan syarat, yaitu syaratnya debatnya memakai bahasa Arab. Bicaranya pakai bahasa Arab. Dengan bicara pakai bahasa Arab ini, seakan dia menunjukkan kelasnya di atas semua orang yang mengetahui masalah agama. Karena katanya, teks-teks dasar-dasar yang menjadi rujukan pemahaman agama itu ditulis dengan bahasa Arab. Itu alasannya. Tapi Gus Zaini ini salah kalau menantang kepada pendukung Kiai Imad. Pendukung Kiai Imad itu cuma menyampaikan apa yang sudah disampaikan Kiai Imad. Sekali lagi, Gus Zaini salah kalau menantang mengajak debat kepada para pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Karena pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak membuat neko-neko kecuali menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Menurut saya, mestinya Gus Zaini itu menantang langsung Kiai Haji Utsman Al-Bantani. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang nyata-nyata dalam tulisannya menganulir atau dalam bahasa ilmiahnya menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu belum terkonfirmasi. Itu bahasa ilmiah. Bahasa orang-orang bodoh kayak kita itu ya, bahasanya ya batal gitu aja. Nggak diakui gitu aja.
Itu bahasa umumnya. Jadi menurut orang umum, nasabnya Ba'alawi, para Habib itu batal. Tapi kalau pakai bahasa ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin, namanya tidak terkonfirmasi. Maka saran saya kepada Gus ini, buatlah tulisan dalam bentuk buku, cetak, sebarkan, atau berikan di satu link supaya orang bisa mendownload. Biar dibaca banyak orang. Setelah buku itu, tulisan itu diterima oleh orang, maka ajaklah semua orang yang tidak sepaham berdebat terbuka menggunakan buku yang sampean tulis itu. Sebab tanpa adanya buku pegangan, panduan memegang apa yang saudara tulis, nanti kalau toh berdebat itu namanya debat kusir, tidak ada ujungnya. Berbeda kalau sampean tulis itu sebagai jawaban, nanti dilakukan perdebatan. Sebarkan itu, saudara. Jadi itu baru beres. Nanti ada tantangan debat kusir, silahkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.